Selamat pagi. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang recurrent neural network dan long short-term memory atau LSTM. Ya. Untuk recurrent neural network ini memang sering kali digunakan untuk data yang bersifat sequence atau yang sekarang itu sering digunakan datanya berupa teks. Salah satunya bisa ya suatu kalimat atau DNA atau protein sequence seperti itu ya. Nah, ini adalah pendahuluan terlebih dahulu untuk recurrent neural network. Jadi, kalau kita ingat di materi sebelumnya, di multi-layer perceptron, kita tahu untuk feed-forward network, suatu weak atau bobot itu hanya akan menghubungkan dari satu neuron ke seluruh neuron di layer berikutnya. Akan tetapi, kalau di recurrent neural network, ada bermacam-macam arsitektur di mana untuk bobotnya sendiri itu bisa menghubungkan bebas, mau itu dari dirinya sendiri ke neuron di layar berikutnya, atau dia bisa kembali ke dirinya sendiri seperti yang ada di slide ini ya, atau bisa juga ke neuron di layar sebelumnya. Di sini dicontohkan suatu arsitektur recurrent neural network di mana di sini kita akan punya suatu input vector ya. Input vektornya itu bisa berupa sequence. Kemudian di sini ada satu recurrent cell. Kemudian ada satu output vector. Perhitungan dari recurrent neural network ini sendiri gimana? Yang pertama kita sebut di sini ada yang namanya cell state atau HT ya. T ini dia berupa suatu time step ya. Jadi karena inputnya itu berupa sequence, artinya misalkan satu input seperti ini gitu ya. Ini bisa kita sebutkan di sini adalah time step pertama, ini adalah time step kedua, dan selanjutnya. Seperti itu. Berarti kita akan punya satu matriks W. W itu adalah bobotnya ya. Kemudian di sini HT-nya ada H ke time step, ada H ke time step min 1. Terus di sini adalah input pada time step T. Kemudian artinya di sini setiap time step dia hanya akan terdapat satu vektor W ya. Jadi dia akan menggunakan vektor W yang sama. Nah, ini contoh flow-nya ya. Jadi di sini misalkan ini adalah X pada time step pertama, berarti dia adalah cell state pada state pertama ya. Nah, yang di sini kan ada old state-nya. Old state-nya gimana? Berarti masih belum ada gitu. Nah, ini yang ke 0, yang pertama berarti dia akan menggunakan yang sebelumnya ya, untuk hanya H sebelumnya di sini, dan berikutnya sampai selesai. Ini baru untuk satu sequence ya, jadi perhitungan ini dilakukan berulang-ulang untuk satu sequence sampai didapatkan dia itu selesai gitu ya. Kalau ada sequence berikutnya ya berarti ini akan berulang dari awal. Nah, kemudian ada macam-macam arsitektur neural network di sini. Pertama di sini adalah vanilla neural network ya. Dia hanya one to one, jadi hanya satu input di sini dan satu output dan satu cell state. Kemudian ada one to many. Ini artinya satu input akan menghasilkan banyak output di sini. Contoh di dunia nyatanya apa? Ada yang namanya image captioning. Jadi image captioning itu misalkan ada gambar ya, ada gambar gini gitu. Nah, satu gambar ini dia merupakan inputnya. Terus di sini akan di-outputkan berupa teks ya. Teksnya yang akan menceritakan, oh gambar ini dia apa aja yang di dalamnya. Tidak hanya apa saja, tetapi dia akan ceritakan misal ada suatu subjek ya, subjeknya lagi ngapain, misal memegang benda apa, terus apa gitu ya. Itu adalah image captioning. Yang berikutnya adalah many to one. Berarti di sini inputnya ada banyak dan menghasilkan satu output. Contohnya sentiment classification. Sentiment classification itu contohnya suatu teks ya. Teks itu kan ada panjang gitu. Misalkan I like orange. Ya, di sini berarti katanya ada 3 ya. Ada I like orange. Berarti inputnya ada 3 kata. Dan di sini akan di-outputkan sentimennya karena di sini dia suka ya. Berarti sentimennya adalah positif gitu. Selanjutnya ada too many ya.
Ini contohnya adalah video classification on frame level. Jadi kalau kita tahu sebuah video itu kan ada frame-nya ya. Video itu sebenarnya terdiri dari image-image yang menjadi satu gitu kan. Nah, jadi kita punya video berarti di sini karena dia itu ada frame-frame gitu kan. Nah, masing-masing frame ini kita klasifikasikan satu persatu. Ya, itu namanya video classification on frame level. Makanya dia kalau kita menggunakan recurrent neural network, maka di sini inputnya inputnya ada banyak dan outputnya juga ada banyak. Kemudian ini juga many to many ya. Tapi kalau yang sebelumnya itu kan jumlah input dan jumlah output itu sama ya. Kalau yang many to many yang sekarang ini jumlah input dan jumlah outputnya bisa jadi tidak sama dan bisa jadi ada pergeseran seperti itu. Machine translation ini yang sering digunakan di Google Translate misalkan seperti itu ya. Jadi inputnya berupa kata di dalam bahasa Indonesia, terus outputnya di dalam bahasa Inggris. Dan kalau kita perhatikan kan panjang katanya itu bisa jadi nggak sama ya kalau berbeda bahasa. Oke, itu jenis-jenis arsitekturnya. Kemudian ini adalah kelebihan dari recurrent neural network ya. Pertama, dari recurrent neural network ini sendiri, RNN ya, dia menggunakan internal state atau memori untuk memproses sequence. Terus lebih fleksibel ya dari sisi input dan outputnya. Nah, seperti yang kita sudah bahas sebelumnya kan jumlahnya itu tergantung dari kasus yang kita hadapi ya, seperti itu. Kemudian ini yang paling disoroti, jumlah ukuran model. Dia tidak model size-nya itu tidak dipengaruhi oleh jumlah inputnya, kayak gitu. Jadi misalkan sequence-nya semakin panjang, maka ukuran modelnya tidak akan semakin besar. Ini contoh-contoh dari recurrent neural network. Yang pertama itu ada namanya elemen ya, terus memori, kemudian ada get recurrent unit ini. GRU ini adalah pengembangan dari LSTM. Nah, kemudian kalau untuk non-sequential data gimana? Ini juga bisa digunakan. Yang pertama, kan kita ingin mengklasifikasikan image dari glimpse-nya gitu ya. Jadi ini juga bisa. Terus juga bisa untuk mengenerate image ya. Satu image dari setiap waktunya. Kemudian ini juga bisa pen simulator ya. Jadi kita bisa mengenerate lukisan ya, diambil satu stroke setiap time step-nya. Seperti itu. Nah, ini sama. Itu jadi ini adalah hasil gambarnya ya. Oke, kita akan lanjut ke vanilla recurrent neural network. Jadi di sini ini seperti yang kita jelaskan tadi ya, di vanilla recurrent neural network itu hanya ada satu data input dan satu data output, kemudian satu RNN cells di sini. Nah, jadi seperti yang tadi, di sini dia akan menerima satu sequence ya, satu bagian sequence-nya. Kemudian di sini ada previous hidden state yang tadi disimbolkan sebagai HT-1 gitu ya. Dari sini akan dihitung di RNN-nya, kemudian akan mengoutputkan sequence-nya seperti apa. Tapi yang di-outputkan itu satu persatu ya, dari setiap sequence-nya. Jadi di sini kita akan punya HT itu adalah new state-nya, FWT ini wake function-nya ya, bobotnya. Kemudian ini yang previous state. Nah, ini adalah input pada time step T. Jadi sebenarnya kalau kita punya recurrent neural network, berarti kita hanya punya satu bobot yang akan digunakan berulang-ulang ya. Meskipun tadi kalau di prosesnya itu kan seperti misal ini kan inputnya ya, inputnya atau X-nya ini Y-nya. Tetapi setelah dijabarkan, dia akan menjadi gini kan, X0, ini adalah 0, terus dia akan seperti ini ya, dia akan masuk ke situ, ini X ke 1, ini akan menghasilkan 1, dan ini H0-nya ini akan ke sini gitu. Oke, ini rumus perhitungannya. Jadi sebenarnya meskipun rumit seperti itu, tetap kita bisa melakukan ini sebagai matriks multiplication ya. Jadinya tinggal seperti itu. Sekarang kita bahas untuk recurrent network untuk many to one. Jadi balik lagi, ini kan memang recurrent neural network, tetapi tetap di recurrent neural network itu sendiri ada proses pelatihannya ya, di mana sama yang digunakan adalah backpropagation, tapi sering disebutnya sebagai backpropagation through time. Sama di sini ada forward dan backwardnya ya. Kita bahas dulu untuk arsitektur yang many to one, berarti
inputnya ada banyak, menghasilkan satu output. Contohnya di sini pertama kita punya H0 ya, dan X1. Di sini ada X1-nya ya. Kemudian ada perhitungan fungsinya tadi kan akan menghasilkan H1. Terus kita lakukan ini berulang-ulang sampai satu sequence di akhir sequence-nya ya. Nah, fungsi wake yang digunakan seperti yang tadi saya katakan hanya ada satu wake di sini, satu bobot ya, satu matriks wake gitu. Nah, terus misal ini kata pertama I like pizza ya. Jadi satu sequence ada 3 kata, berarti di sini kita akan ulangin sampai H3. Itu forwardnya. Kemudian akan dilakukan perhitungannya sampai keluarlah Y-nya, jadi prediksinya. Jadi kalau many to one berarti outputnya itu adalah output di H yang terakhir ya di sini. Oke, selanjutnya kita akan dapatkan loss-nya atau error-nya. Terus dari sini kita lakukan proses backward ya. Backward kan kita harus menghitungkan gradient dan perubahan bobotnya. Jadi sama mulai dari yang terakhir gini, terus balik ke depan ya. Kita akan punya ke depan. Dan masing-masing H ini kan dia akan punya perubahan bobotnya ya, atau gradientnya. Nah, dari sini kita akan jumlahkan seluruhnya. Akan menghasilkan satu faktor perubahan bobot ya. Dan satu faktor perubahan bobot ini yang akan punya. Oke, selanjutnya arsitektur many to many. Sama di sini ada X-nya ada tadi yang Y-nya hanya satu ya. Sama di sini kita akan hitung forwardnya ya, output dari masing-masing Y prediksinya. Terus setelah itu kita akan hitung loss dari masing-masing Y ya. Setelah hitung loss-nya, kemudian loss-nya ini kita akan jumlahkan ya. Jadi loss-nya hanya ada satu angka atau satu nilai. Dari sini kita akan hitung perubahan bobotnya ya, atau DW-nya seperti itu ya, untuk masing-masing cell state. Oke. Dan terakhir kita jumlahkan lagi ya dari masing-masing perubahan bobotnya itu yang nantinya akan digunakan untuk update bobot. Kenapa? Karena bobotnya yang digunakan hanya satu di sini, satu vektornya. Nah, kalau one to many gimana? Berarti satu input akan menghasilkan banyak output gitu. Ya, prosesnya sama berarti ya seperti tadi. Kita pada saat forward kita akan hitung perhitungannya sehingga akan menghasilkan masing-masing output di sini. Terus masing-masing output akan punya masing-masing loss-nya. Terus setelah itu kita jumlahkan loss-nya, terus kita hitung perubahan bobotnya dari setiap input ini ya, outputnya, kemudian dijumlahkan, kemudian update bobot. Nah, kalau teman-teman pelajari nanti ada juga namanya sequence to sequence atau many to one dibalikin lagi one to many ya. Ini seringnya disebut sebagai encoder decoder dan sering dipakainya di machine translation seperti itu. Ini machine translation yang gimana? Tadi yang inputnya ada banyak, outputnya ada banyak, tetapi jumlah input dan output itu bisa jadi berbeda. Di sini untuk encodernya itu dia pakai arsitektur many to one gitu ya. Jadi satu banyak input itu akan dijadikan satu dulu, kemudian pas di decodernya satu output yang tadi didapatkan dari encoder akan dijadikan banyak seperti itu. Ini arsitekturnya. Jadi yang ini many to one bagian encodernya ya. Yang ini adalah bagian decoder. Itu. Jadi misalkan di sini dari bahasa Indonesia diubah menjadi bahasa Inggrisnya. Gitu. Nah, sekarang problemnya apa gitu ya di RNN. Ini kalau nanti mungkin teman-teman coba di source code atau di codingannya ya, ketika sequence-nya semakin panjang, maka proses trainingnya juga akan semakin lama gitu ya. Kenapa? Karena di proses backpropagation-nya ini, dia harus melakukan forward pass ya, dari awal teks sampai akhir teks gitu. Kemudian pada backward-nya itu kan sama ya,
dia dari akhir teks di sini juga harus melakukan backward sampai awal teksnya gitu, dan ini akan mengakibatkan proses trainingnya itu menjadi lama. Oke, itu untuk uh, recurrent neural network ya. Video kali ini cukup sekian. Kita akan lanjutkan di video berikutnya tentang deep recurrent neural network.